Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Kiss Six Sense episode 10 yang semakin seru, semakin kocak dan semakin pokoknya. Nah, ini dia reviewnya Bye Mimin. Karena udah unboxing pertama kali nih, si Yesul seneng banget dong ketika dia bangun pagi. Dan pas dia menuju ke dapur, dia udah ngeliat Ayang lagi masak. Nah, kirain masakannya bakal enak dan juga menggoda gitu kan. Tapi ternyata ketika dilihat masakannya si Chaminho gosong dan juga ya nggak tahu tuh modelannya kayak mana ya kan. Dan juga Yesul mengatakan kok masakannya parah banget gitu loh yang. Gimana nih Ayang nih? Masa mau masakin Ayang Ebeb dikasih makanan yang kayak gitu ya kan? Terus Yesul penasaran dengan sebuah lukisan di sana dan dia nanya itu lukisannya siapa, dan Minho mengatakan itu lukisan cinta pertamanya. Yesul langsung cemburu dong. Wah, padahal dia nggak tahu itu sebenarnya lukisan yang dia buat sama Chaminho sewaktu mereka kecil. Dan beginilah pemirsa hasil masakan dari Chaminho dan dari ekspresi Ayangnya nih, si Yesul kayaknya ya terpaksa makan deh gitu. Lalu Yesul selesai makan langsung room tour nih di rumahnya si Chaminho ya. Kapan lagi ya kan, dan dia pun melihat ada alat pelindung ataupun sejenis headset dan juga kacamata yang sering digunakan Chaminho ketika dia ya sehabis perciuman, karena kan dia itu pasti mengalami hal-hal yang aneh. Terus Yesul penasaran udah berapa lama Chaminho mengalami hal itu. Lalu dia mengatakan kepada Yesul bahwa dia itu sejak berumur 13 tahun dia itu sudah merasakan hal itu karena sebuah insiden gitu teman-teman. Cuma insidennya kita belum diberitahukan sampai di episode ini. Karena insiden itulah dia jadinya mengalami hal tersebut ketika dia bangun setelah tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Jadi Yesul pun ngerasa agak kasihan juga dengan si Chaminho, apalagi dia mengalami hal itu dari usia 13 tahun sampai sekarang. Tapi ya begitulah, mereka berdua saling melengkapi dan juga udah klop dan juga cocok banget tentunya ya kan teman-teman. Terus Yesul mancing-mancing nih, dia mengatakan bahwa Chaminho di masa depan yang dia lihat tuh pakai baju ataupun jas yang warna hitam yang ada di lemarinya Chaminho yang lagi dilihat sama Yesul saat itu. Dan Chaminho udah berpikiran yang aneh-aneh, udah traveling deh gitu kan. Jadi sebelum terjadi apa-apa lagi, si Yesul memutuskan untuk pulang, dan sesampai di rumah dia langsung ngelihat baju yang dia pakai ketika dia melihat masa depannya dengan Chaminho ketika mereka gitulah maksudnya, ngerti kan? Dan entah kenapa si Yesul nih kok tiba-tiba aja jadi bucin gitu. Waduh. Keesokan harinya tiba-tiba aja ada orang iseng lagi nih yang ngirimin bunga kepada emaknya Yesul. Terus emaknya nanya sama Yesul apakah Yesul yang ngirimin bunga, dan Yesul bilang dia nggak ngirimin bunga karena kan pembukaan pameran emaknya itu belum berjalan gitu, jadi ngapain dia ngirim bunga gitu. Ya pastinya itu dari si Pak Penguntit lah, pasti fix no debat. Dan kebetulan lagi ngomongin pameran, emaknya Yesul ngundang si Chaminho untuk datang ke pamerannya dia. Chaminho bilang bakal datang dong. Wah, udah langsung diundang nih sama calon mertua ya kan. Dan emaknya Yesul nggak sabar untuk segera bertemu dengan pacarnya Yesul. Dan si Chaminho by the way, pada hari itu dia pakai baju yang dikatakan sama Yesul ketika mereka lagi di masa depan. Dan aduh, entah apa yang dipikirkan oleh Chaminho ini. Setelah itu dia langsung meeting sama si Lipilio untuk membicarakan tentang proyek Mopix mereka karena udah finishing nih untuk editing foto dan juga videonya. Nah sementara itu si Yesul pergi juga nemuin si Oh Ji-young. Dimana di sini dia mempertegas nih kepada Oh Ji-young kalau si Chaminho itu adalah miliknya dia, dan dia juga sangat menyukai si Chaminho, dan mempertegas lagi nih kepada si Oh Ji-young untuk jangan pernah mencium si Chaminho lagi karena Chaminho adalah miliknya. Oke Oh Ji-young, jadi ya dengerin itu ya. Si Chaminho itu miliknya si Yesul, cuma miliknya Yesul. Sabar ya Oh Ji-young ya, masih ada Lipilio tuh, gaskan.
Dan entah kenapa si Yesul main nyosor aja nyium pipinya si Jaminho, dan dia di sini kayaknya semakin dan semakin bucin sama si Jaminho, dan itu ngebuat Jaminho itu agak kaget dengan kelakuannya si Yesul beberapa hari belakangan ini. Dia pengen meluk si Jaminho, dia pengen nyium Jaminho dan segala macam lah, intinya dia pengen deket-deket sama si Jaminho. Dan kelakuan mereka berdua di kantor itu benar-benar aneh banget dan selalu mencari kesempatan untuk cium sana cium sini. Dan inilah kelakuan mereka teman-teman. Mimin gak bisa banyak komentar di sini, dan ya Mimin cuma bisa bagikan ini ke teman-teman sebelum kita melanjutkan reviewnya ya. Jadi silakan menikmati adegan kelucuan mereka ini dan juga keuuan dan kebucinan mereka berdua. Jadi tiap hari di kantor mereka tuh selalu mencari-cari kesempatan untuk kiss. Dua-duanya sama aja, sama-sama bucin gitu loh. Si Jaminho bucin, si Yesul juga bucin parah. Sumpah ini mereka berdua ngakak sih. Yang awalnya karakternya Jaminho ini kan bener-bener kayak dingin banget sama Yesul, tapi pas udah pacaran, aduh, gak kenal tempat. Sampai di mobil pun gasken. Bahkan di toilet juga mereka udah gak bisa berkata apa-apa lagi, speechless banget. Kita ganti aja nama mereka jadi Cha Bucin Minho dan juga Yeo Bucin So. Intinya di episode 10 ini bener-bener mabok dan juga banjir banget sama momennya Yesul dan juga Jaminho. Wadaw, vacuum cleaner dah tuh. Vacuum cleaner gak tuh? Sementara itu si second leadnya nih, Lee Pilyo dan juga Oh Ji-young sama-sama lagi patah hati banget nih. Dan mereka berdua sekarang udah sering curhat. Nah, seperti yang bilang di minggu kemarin nih, berawal dari sering curhat nantinya bisa jadi loh bakal jadi suka ya kan. Semoga aja mereka berdua berlayar, karena kasihan juga kan kalau mereka itu jadi sad boy dan juga sad girl. Ya, kita doakan saja semoga Oh Ji-young dan juga Lee Pilyo ini berlayar dan mereka pun gak ganggu hubungannya si Jaminho dan juga Yesul, ya kan? Nah, di episode ini juga akhirnya diperjelas kalau memang lukisan yang ada di rumah Jaminho yang ditanyain sama Yesul kemarin itu benar-benar dibuat oleh mereka berdua ketika mereka kecil. Cuma entah kenapa si Yesul ini gak inget tentang masa lalunya dia. Kenapa ya kira-kira? Semoga di episode mendatang diceritain ya. Jadi Jaminho ini masih menunggu Yesul nih biar dia mengingat tentang masa lalu mereka berdua. Jadi kayak ada yang disembunyikan emaknya Yesul juga nih kepada Yesul tentang masa lalunya dengan si Jaminho. Nah, keesokan harinya tibalah saatnya pameran ibunya Yesul dilaksanakan, dan itu juga artinya Jaminho bakal bertemu dengan Chamar dong. Nah, sepupunya Yesul kok nggak bawa si Pak Dokter? Wah, aduh, harusnya dikenalin juga ya kan? Lalu datanglah emaknya Yesul bersama pacar baru emaknya. Ups, bahaya nih si bapak nanti kena tuh sama si Pak Penguntit ya kan. Nah, kebetulan setelah itu Jaminho langsung memperkenalkan dirinya dan emaknya Yesul langsung kenal dong, karena dia masih ingat dengan Jaminho. Namun di sini emaknya Yesul meminta kepada Jaminho untuk meminta waktu sedikit lebih lama nih biar si Yesul itu mengingat masa lalunya dia dengan Jaminho. Nah, sampai sekarang Mimin masih penasaran nih sebenarnya apa yang terjadi kepada Yesul. Apakah dia benar-benar tenggelam sesuai dengan hal yang sering dia mimpikan gitu, yang sering dia tanyakan ke emaknya, cuma emaknya nggak mau jujur. Dan ketika pameran emaknya Yesul berlangsung, si Pak Penguntit lagi dan lagi ngirimin bunga sama emaknya Yesul. Kayak mana sih? Apa sih tujuannya si Pak Penguntit ini? Dia pengen ngejar emaknya Yesul tapi pengen berbuat jahat juga kepada Yesul. Apa sih tujuannya dia sebenarnya? Ya kan? Ini masih penasaran banget nih si bapak pemilik bar ini. Fix no kecot, no debat. Semoga minggu depan bakal terungkap ya bapak ya. Kesel juga. Kemudian Jaminho ternyata sudah menyiapkan hadiah nih kepada Yesul. Dia memberikan Yesul kalung yang dia beli di episode-episode awal, kalau kalian masih ingat ya. Yang Yesul lihat si Jaminho ini tuh pergi berbelanja perhiasan. Ternyata itu kalung yang dia beli dan bakal dia kasih ke Yesul. Wah. Tapi Yesul nunggu nih. Jaminho mengatakan cinta tapi sampai sekarang dia belum mengungkapkannya. Mungkin dia nunggu kalau Yesul nih ingat
tentang masalah kecilnya mereka. Dan mereka berdua pun keesokan harinya nyoba nih baju yang mereka pakai ketika mereka berdua lagi am-am di penglihatan masa depannya si Yesul. Tapi setiap mereka pakai baju itu ada aja halangannya sehingga mereka berdua enggak bisa menghabiskan waktu bermalam berdua menikmati keromantisan mereka karena tiap hari mereka harus lembur dan juga selama seminggu itu mereka berdua pakai baju itu terus menerus dong demi mendapatkan momen ketika aham-aham di penglihatan masa depannya si Yesul. Wah, bener-bener ngebet banget ya mereka berdua sampai-sampai temannya Yesul tuh nyadar kalau Yesul udah pakai baju itu tuh selama seminggu gitu loh. Tapi lagi dan lagi gagal lagi, mereka berdua tetap enggak bisa mendapatkan waktu berdua. Sabar ya. Nah, keesokan harinya, Project Mopix itu akhirnya selesai dan langsung ditampilin nih hasil dari jepretannya si Lipilio. Dan ternyata ownernya itu benar-benar suka dengan hasilnya dan juga dia memuji kerja kerasnya si Yesul karena kan kebetulan Yesul yang memimpin Project Mopix ini. Dan ketika selesai nih, dia sama Chaminho pengen berencana lagi mau pergi ke rumah Chaminho, tapi ternyata teman-teman kantor mereka meminta mereka untuk merayakan bersama sambil makan dan juga minum-minum. Dan juga di sini si Jung Eum-ji menjadi kompor 1000 sumbu karena dia mengatakan bahwa mereka bakal membuat permainan jujur atau minum. Nah, di segala permainan itu ternyata setiap putarannya sering banget yang kena itu si Yesul dan juga si Chaminho. Jadi mereka berdua itu yang paling sering dapat pertanyaan ketika itu. Terus Lipilio kan nggak nyaman di sana, lalu dia memilih untuk segera pergi dan dia langsung nelpon si Oh Jeong dan mereka ternyata langsung melanjutkan lagi untuk minum berdua. Udahlah, pacaran aja. Kita penonton setuju, ya nggak teman-teman? Ya kan? Sementara itu di tempatnya si Chaminho dan juga teman-temannya, ternyata si Chaminho juga ada sering nih kena dan dia lebih banyak memilih untuk minum dan gak menjawab pertanyaan. Apalagi pertanyaannya sering banget berkisar tentang cinta pertamanya si Chaminho sehingga ngebuat Yesul nih jadi kayak cemburu gitu. Lalu Chaminho ngirim chat yang dia tujukan ke Yesul tapi ternyata dia ngirimnya ke grup kantor mereka dong dan semua langsung heboh pada saat itu. Tapi untung aja nih ada salah satu di antara mereka yang mengatakan bahwa ya nggak mungkin itu dikirim untuk Yesul, apalagi si Eum-ji ya kan. Dan untuk saat ini mereka berdua masih aman, jadi nggak ketahuan sama teman-teman kantor mereka. Kemudian Yesul penasaran nih siapa sih cinta pertamanya Chaminho dan dia masih kesel karena Chaminho nggak bisa melupakan cinta pertamanya. Di sini Chaminho udah ngasih kode nih sama Yesul tapi kayaknya belum ingat sama sekali bahwa dialah cinta pertama Chaminho. Kemudian mereka langsung next level dan ini sesuai dengan tebakan Mimin di bocoran episode 9 dan 10 kemarin bahwa akhirnya di episode inilah ingatan masa depannya Yesul terjadi nih teman-teman. Wah, akhirnya ya setelah pakai tuh baju seminggu lebih. Bau nggak tuh? Tapi mereka bisa laundry sehari kelar ya kan? Dan Mimin gak bisa share adegan ini dengan fullnya. Kalian lihat aja versi fullnya di Disney Plus ya teman-teman, karena ini semakin wow dan durasinya juga cukup banyak dan juga cukup lama. Karena kalau Mimin share ya seperti Mimin bilang tadi, kalau share full nanti kena ya keterbatasan umur, ya dolar kuning dan segala macamnya. Oke, itulah ending scene dari episode 10 dan minggu depan udah tamat nih teman-teman. Karena cuma 12 episode, kita tunggu gimana kelanjutannya di 2 episode terakhir minggu depan. Thank you for watching guys, see you on next video, bye bye.